Kalau video ini lewat di kalian, tandanya kalian harus mulai belajar persiapan ujian tulis Max. Di video ini aku akan lanjut ngebahas soal Matematika Max Kosen tahun 2019. Video ini merupakan video part ketiga. Bagi teman-teman yang belum nonton video part pertama dan part kedua, bisa tonton di sini ya. Oke, let's go. Oke, soal nomor 9. Nah, sebelum kita masuk ke soal nomor 9, ada beberapa hal yang perlu aku kasih tahu dulu ke teman-teman. Oke, soal nomor 9 ini ada beberapa materi yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu tentang notasi sigma. Apa sih itu notasi sigma? Teman-teman bisa baca sendiri di internet ya. Dan yang kedua itu tentang deret teleskopik. Deret teleskopik adalah deret yang mana suku-sukunya itu dia saling menghilangkan ketika dijumlahkan. Sehingga akan menghasilkan beberapa suku awal dan suku akhir saja. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Caranya adalah, pertama, teman-teman harus mendekomposisi pecahan yang ada di dalam si notasi sigma yang ada di soal. Menjadi beberapa pecahan yang pembilangnya itu lebih sederhana. Di mana pembilangnya ini itu merupakan faktor dari pembilang di pecahan awalnya. Seperti itu. Oke, sekarang pertama kita dekomposisi dulu pecahan yang ada di soal. Oke, kita tulis 1 per n plus 2 ya. Kita asumsikan dia kita dekomposisi atau kita bagi jadi dua buah pecahan yang penyebutnya seperti ini ya, dan pembilangnya itu kita asumsikan A dan B. Kayak gitu ya. Oke. Nah, yang sebelah kanan kalau kita samakan penyebutnya itu jadi kayak gini ya. Oke, dan yang sebelah kiri itu tidak berubah. Seperti itu. Lalu bisa kita cancel ya pembilang di sini ya. Sehingga persamaannya akan menjadi 1 sama dengan n tambah 2a ditambah bn. Nah, selanjutnya kita bisa pisahkan ya variabel n dengan konstanta. Jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang di sini kita bisa lihat di sebelah kanan ada variabel n yang koefisiennya adalah a plus b dan juga ada konstanta 2a. Sedangkan di sebelah kiri hanya ada konstanta yaitu 1 dan koefisien dari variabel n itu 0. Jadi bisa kita tulis kayak gini jadi 0n gitu ya. Karena dia nggak ada gitu ya. Nah, sehingga kita bisa dapat dua buah persamaan gitu ya. Persamaan yang pertama itu adalah A tambah B itu sama dengan 0. Kayak gitu. Terus yang kedua, karena ya konstantanya itu di kiri 1 di kanan 2A, berarti 2A sama dengan 1 gitu ya. Dari sini bisa kita dapat A-nya itu adalah setengah ya. Karena A-nya setengah berarti B sama dengan min A sama dengan min setengah. Berarti bisa kita dapatkan si A-nya setengah, B-nya itu min setengah gitu. Lalu kita substitusikan aja nilai ini ke hasil dekomposisi pecahan gitu. Sehingga ini didapat ya sama dengan 1 per 2 ya. 1 per n dikurangin 1 per n tambah 2. Ini adalah hasil dari dekomposisinya gitu. Oke. Setelah kita dekomposisi, selanjutnya kita akan coba jabarkan notasi sigma dengan fungsinya itu adalah si pecahan yang udah kita dekomposisi. Jadi ya sigma n sama dengan 1 beta hingga per 1 n ini bisa kita terus ulang menjadi ini setengahnya bisa dikeluarkan ya. Setengah yang ini bisa dikeluarkan. Itu menggunakan sifat dari notasi sigma. 1 per n dikurangin 1 per n tambah 2. Seperti ini. Oke, lalu kita jabarkan. Ini jadi gini. 1 per 1 dikurangin 1 per 1 tambah 2 berarti 1 per 3. Ya, terus ditambah 1 per 2 dikurangin 1 per 5. Ya, ditambah 1 per 3. Sorry. 4 ya. 1 per 3 dikurangin 1 per 5 ya. Ditambah 1 per 3 dikurangin 1 per 5. Ya, ditambah 1 per 3 dikurangin 1 per 5. Ya, ditambah 1 per 3 dikurangin 1 per 5. Ya, ditambah 1 per 3 dikurangin 1 per 5. Ya, ditambah 1 per 3 dikurangin 1 per 5. Ya, ditambah 1 per 3 dikurangin 1 per 5. Ya, ditambah 1 per 3 dikurangin 1 per 5. Ya, ditambah 1 per 3 dikurangin 1 per 5. Ya, ditambah 1 per 3 dikurangin 1 per 5. Ya, ditambah 1 per 3 dikurangin 1 per 5. Ya, ditambah 1 per 3 dikurangin 1 per 5. Ya, ditambah 1 per 3 dikurangin 1 per 5. Ya, ditambah 1 per 3 dikurangin 1 per 5. Ya, ditambah 1 per 3 dikurangin 1 per 5. Ya, ditambah 1 per 3 dikurangin 1 per 5. Ya, ditambah 1 per 3
1/4 ditambah 1/3 dikurangin 1/5 ditambah dan seterusnya ya. Terus suku belakangnya itu adalah 1/n-1 ditambah dikurangin 1/n plus 1 ya. Ditambah 1/n dikurang 1/n tambah 2 gitu ya. Seperti ini. Lalu suku-sukunya bisa saling mencoret. Kalau kalian lihat di sini ada min 1/3, ini 1/3. Ya kan? Oke, terus nanti ini sebenarnya kalau dijabarkan lagi guys, yang sebelah sini nih. Ya, ini ada 1/4 dikurangin 1/6 ditambah 1/5 dikurangin 1/7 gitu ya. Jadi ini juga saling mencoret, dan seterusnya ini coret ya. Sampai hanya menyisakan di paling ujung kanan ya, itu ada minus 1/n tambah 1 sama minus 1/n tambah 2. Gitu ya. Ini teman-teman kalau mau ngebuktiin kenapa yang di sebelah kanan sisa ini bisa teman-teman jabarin terus aja sampai kanan. Gitu ya. Ini karena kita persingkat. Jadi yang kanan ya seperti ini, yang kiri ada 1/1 sama 1/2 yang nggak kecoret gitu ya. Atau teman-teman juga bisa ngelihat karena di sebelah kiri ya itu menyisakan 2 buah suku dari 1/n, di sebelah kanan juga akan menyisakan 2 buah suku dari minus 1/n plus 2. Jadi minus 1/n plus 2, terus dikurangin lagi satu suku, yaitu minus 1/n plus 1. Seperti itu, sehingga bisa kita tulis. Oh ya, sorry, ini lupa, kita pakai limit ya, karena si n-nya kan sampai tak hingga. Berarti, berarti ini nggak bisa tulis sama dengan. Ini kita gini dulu aja. Sehingga yang atas ini ya, karena dia n-nya sampai tak hingga, berarti kita bisa menggunakan limit. Jadi 1/2 limit n mendekati tak hingga. Dari tadi sisanya itu adalah 1/1 ditambah 1/2 dikurangin 1/n tambah 1 dikurangin 1/n tambah 2. Gitu ya. Oke. Nah, limit dari 1/1 kan tetap 1/1, 1/2 juga sama. Terus limit dari 1/n tambah 1, berarti kan 1 bagi tak hingga ya. Ini juga sama 1 bagi tak hingga. Berarti ini 0, ini juga 0. Tuh, sehingga hasil akhirnya 1 ditambah 2, 1/2 dikurangin 0, kurangin 0 gitu ya. Jadi 1/2 dikalikan 3/2 sama dengan 3/4 gitu. Jadi jawaban akhirnya adalah 3/4. Oke, soal berikutnya soal nomor 10. Soal ini kita diminta untuk menghitung limit x mendekati minus tak hingga dari 2x ditambah 1 per akar x kuadrat ditambah 1. Gitu ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kalian nggak bisa langsung mengerjakan dengan menggunakan konsep limit tak hingga. Kenapa? Karena di sini x-nya itu bukan mendekati tak hingga, tapi mendekati minus tak hingga. Gitu ya. Hal yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa ya akar dari x kuadrat itu kan nilainya mutlak ya. Hasilnya mutlak x, di mana akan bernilai x ketika x-nya itu lebih besar sama dengan 0, dan akan bernilai minus x ketika x-nya kurang dari 0. Seperti itu. Karena x di sini mendekati minus tak hingga, berarti kan x-nya negatif besar ya. X-nya negatif. Berarti nanti hasil dari akar x kuadratnya itu adalah minus x gitu ya. Sehingga nanti pada hasil akhir itu tandanya akan berbeda ketika kalian mengerjakan soal dengan konsep limit tak hingga biasa, seperti itu. Nah, tapi kalau menggunakan cara ini kadang aku suka nggak teliti, jadi biasanya aku menggunakan cara kedua, yaitu adalah dengan mengasumsikan ya x sama dengan minus t, sehingga nanti akan didapat limit tak hingga biasa, bukan limit minus tak hingga, gitu ya. Gimana caranya? Caranya adalah kita asumsikan x sama dengan minus t, ya. Sehingga tadi kan x-nya minus tak hingga ya, sama dengan minus t, lalu didapat t-nya itu sama dengan tak hingga. Nah, pertama kita dapat ini dulu, ya, t-nya sama dengan tak hingga. Oke, lalu kita bisa ubah limit yang di soal, ya. Ini limitnya menjadi kita substitusi x-nya dengan minus t. Gitu ya, berarti ini t mendekati, berarti ini jadi minus t mendekati minus tak hingga. Ya,
Terus ini jadi minus 2T ditambah 1 per akar T kuadrat ditambah 1. Atau jadi limit T mendekati T hingga minus 2T ditambah 1 per akar T kuadrat ditambah 1. Seperti ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya ya udah, kita bisa menggunakan konsep limit T hingga, yaitu adalah limit T mendekati T hingga dari 1 per T itu sama dengan 0, atau limit T mendekati T hingga dari 1 per T kuadrat sama dengan 0 dan seterusnya. Gitu ya. Ini bisa kita selesaikan dengan mengalihkan pembilang dengan penyebut itu dengan 1 per T. Kita kalikan aja 1 per T, 1 per T. Ini jadi limit T mendekati T hingga dari minus 2T per T tambah 1 per T ya. Terus yang bawahnya jadi T kuadrat per T kuadrat ya. Jadi si 1 per T ini dia masuk ke dalam akar. Jadi 1 per T kuadrat. Tambahkan 1 per T kuadrat. Ya. Ini jadi limit T mendekati T hingga. Ya. Dari minus 2 ditambah 1 per T per akar 1 ditambah 1 per T gitu ya. 1 per T kuadrat. Udah. Berarti tinggal kita lihat aja nilai dari si limit yang ini itu 0, ini juga 0 ya. Sehingga nanti menyisakan minus 2 per akar 1 sama dengan minus 2 gitu. Jadi jawabannya adalah si minus 2. Seperti itu. Oke, soal nomor 11. Soal nomor 11 ini adalah soal tentang di soal nomor 11 ini diketahui fx sama dengan elok akar x min 1 per x plus 1 dan diminta untuk mencari f aksen x atau turunan pertamanya. Tuh. Bagaimana menyelesaikannya? Ada beberapa hal, dua hal ya yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah kalau misalnya kita punya fx sama dengan elok gx ya, maka f aksennya itu adalah g aksen x per gx. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah aturan bagi dari turunan, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah fungsi yang bentuknya pecahan, ya gx misalnya u per v, ya, maka g aksen x-nya itu adalah u aksen v kurangin v aksen u per v kuadrat. Seperti itu ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai dari gx. Nilai dari g aksen x gitu ya. Di sini gx-nya adalah akar x min 1 per x tambah 1 gitu ya. Sehingga g aksen x-nya dengan menggunakan aturan bagi yang atas itu menjadi 1 per 2 akar x min 1 kali x tambah 1 ya dikurangin akar x min 1 kali 1 ya per x tambah 1 kuadrat ya. Lalu pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 2 akar x min 1. Kalikan dengan 2 akar x min 1 ya. Ini akan menjadi x tambah 1 dikurangin 2 x min 1 per 2 x tambah 1 kuadrat akar x min 1 ya. Kalau kita rapikan ini menjadi minus x ditambah 3 per 2 x tambah 1 kuadrat akar x min 1. Seperti ini. Udah, kita dapat nilai dari g aksen x-nya. Selanjutnya kita tinggal cari nilai dari f aksen x. Dimana di sini fx-nya adalah elok akar x min 1 per x tambah 1, maka f aksen x-nya adalah g aksen x per gx. Ya, ini. Dimana g aksen x-nya tadi adalah minus x tambah 3 per 2 x tambah 1 kuadrat akar x min 1 dibagi ya fx ya, dibagi gx-nya, yaitu akar x min 1 per x tambah 1. Kita rapikan.
sin x-nya itu sama dengan minus x tambah 3 per 2x tambah 1 kuadrat akar x min 1 dikalikan x tambah 1 per akar x min 1. Bisa kita coret ya, ini dengan ini ya. Lalu hasil akhirnya itu adalah minus x tambah 3 per 2x tambah 1, karena hasil perkalian ini dengan ini adalah x min 1, maka dikalikan dengan x min 1. Gitu. Jadi jawabannya adalah ini. Ya. Jawaban akhirnya adalah minus x tambah 3 per 2x tambah 1 x min 1. Seperti itu. Oke, soal berikutnya, soal ke-12, sekaligus soal terakhir di bagian pertama, soal matematika max kosen. Ya, di soal ke-12 ini, itu ditanya tentang integral parsial. Ya, apa itu integral parsial? Teman-teman bisa baca sendiri, cari aja di Google banyak. Nah, kali ini aku akan menjelaskan salah satu metode di integral parsial yang namanya adalah DI method. Ya, jadi apa itu DI method? Simpelnya, kita bisa ngebagi kedua fungsi yang ada di dalam integral, ya, itu dengan kita bisa membagi cara kita nge-treatment dua buah fungsi yang ada dalam integral dengan yang satu derivatif dan yang satu adalah integral gitu ya. Nah, pertama kita harus buat dulu tabel DI-nya ya. Dimana tadi D-nya itu derivatif, I-nya itu adalah integral gitu ya. Kita pilih salah satu di antara sin 3x dan sin x itu ke derivatif dan yang satu lainnya itu ke integral gitu ya. Di sini aku pakai si sin 3x di derivatif dan sin x-nya itu di integral gitu ya. Jadi kita tulis sin 3x, di sini sin x gitu ya. Nah, di bagian D itu fungsinya diturunkan, di bagian I itu fungsinya diintegralkan. Ya, ini ketika diturunkan jadi 3 cos 3x min 9 sin 3x. Ini diintegralkan jadi minus cos x minus sin x ya. Ya. Nah, kapan prosesi penurunan dan pengintegralan ini berakhir? Ya, tergantung. Ada dua jenis. Untuk jenis yang ini, itu berhenti ketika fungsi di satu baris yang sama, ini kan sin 3x dan sin x ya, itu akan ketemu lagi. Ya, contohnya di sini di baris ketiga ketemu lagi nih, sin 3x dengan sin x gitu ya. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, itu teman-teman berhenti mengintegralkan dan menurunkannya. Gitu. Nah, kalau udah kayak gini, ya ini teman-teman bisa kalikan sin 3x dengan minus cos x, lalu dikalikan dengan positif. Ya. Terus, dikalikan lagi 3 cos 3x dengan min sin x, lalu dikalikan dengan negatif. Dan yang tahap terakhir, itu teman-teman kalikan secara horizontal seperti ini, lalu dikalikan dengan positif. Ya. Jadi, ini plus min plus, terus fungsinya itu saling mengalihkan dengan diagonal. Gitu. Hanya baris terakhir yang dikalikan dengan secara horizontal. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa hitung integralnya. Kita hitung dulu si indefinite integralnya, biar nggak pusing. Sin x dx itu sama dengan yang ini ya. Pertama yang ini. Itu adalah sin 3x min cos x. Oke, dikurangi 3 cos x min sin x. 3 cos 3x min sin x. Lalu ditambah integral min 9 sin 3x min sin x dx. Ya. Lalu kita rapikan aja. Ini sin 3x sin x dx sama dengan minus sin 3x cos x, lalu ditambah ya 3 cos 3x sin x, lalu ditambah 9 integral sin 3x sin x dx. Nah, di sebelah kiri ada ini, di sebelah kanan ada ini, ya kan? Oke. Nah, ini teman-teman bisa pindahkan integral yang sama ini
itu ke ruas kiri gitu ya. Jadi saling mengurangi, 1 dikurangin 9. Sehingga di sebelah kiri akan menjadi minus 8 integral sin 3x sin x dx sama dengan minus sin 3x cos x ditambah 3 cos 3x sin x. Seperti ini. Ini tambah C ya, karena dia definite integral gitu. Nah, untuk mencari definite integralnya ya udah kita tinggal cari integral minus pi sampai pi dari sin 3x sin x dx. Ya, karena di sini 8, min 8-nya bisa kita pindah ruaskan aja ke kanan, jadi minus 1/8 kalikan dengan min sin 3x cos x tambah 3 cos 3x sin x. Ya, batas atasnya adalah pi, batas bawahnya adalah minus pi. Seperti ini. Oke. Nah, tinggal kita hitung aja, tapi sebenarnya nggak perlu ngitung semua, guys. Kalau teman-teman lihat, di dalam hasilnya itu mengandung sin 3x sama sin x kan. Ya, di kedua bagian yang dijumlahkan ini mengandung sin 3x dan sin x. Dimana kalau kita substitusikan pi dan minus pi ke dalam masing-masing sin 3x dan sin x, itu akan menghasilkan 0. Gitu ya, ini 0, terus dikalikan dengan cos x juga hasilnya 0. Gitu kan. Sehingga nanti perhitungannya jadi minus 1/8 kalikan 0 tambah 0 dikurangin minus 1/8 kalikan 0 tambah 0. Dimana hasil akhirnya adalah 0 min 0 sama dengan 0. Seperti itu. Jadi hasilnya itu adalah 0. Seperti itu. Oke, buat video kali ini itu aja. Jangan lupa like dan subscribe jika suka. Ditunggu video-video selanjutnya ya. Bye-bye.